Ya, situasi di Israel terus memanas usai kelompok Hamas menyerang Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Bahkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangan ke Tel Aviv. Usai Bandara Ben Gurion juga jadi sasaran roket. Di waktu Jakarta kini pukul 3 sore di Tel Aviv sudah ada salah satu sahabat Kompas TV, Aryo Brahmantio, seorang mahasiswa asal Indonesia yang tengah menempuh pendidikan S2 jurusan Security and Diplomacy di Universitas Tel Aviv. Halo Aryo. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik-baik saja, sehat walafiat, aman, dan ya terlindungi. Iya, bisa diceritakan Aryo, kondisi terkini di Tel Aviv seperti apa? Ya, untuk kondisi terkini di Tel Aviv bisa dikatakan lebih mereda dari hari-hari sebelumnya. Jadi hukum militer masih diberlakukan dan pengamanan itu masih tetap ketat, tapi jalanan hari ini, pagi ini juga mulai ramai dengan warga-warga yang berbondong-bondong menuju ke supermarket untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dasar. Berdasarkan pengamatan dan interaksi saya dengan warga sekitar, termasuk tetangga dan teman saya, mereka cenderung masih suasananya sedih. Mereka kecewa, marah gitu. Terus ada sedikit unsur kepanikan juga. Mereka terlihat was-was gitu ya, karena ini mereka juga masih ditakut karena adanya penyusup dari daerah Gaza yang telah masuk membaur dengan warga lokal. Ini kemarin ada laporan, kemarin lusa ada laporan bahwa seorang gerilyawan Palestina ditangkap di pinggiran kota Tel Aviv. Jadi mereka sudah masuk sejauh itu. Dan sekarang juga banyak warga-warga Israel itu mereka berbondong-bondong untuk melakukan donasi dalam bentuk donasi darah, makanan, uang, dan perbekalan untuk warga sipil dan militer yang di daerah konflik. Terus kami di sini juga diminta untuk waspada sama panggilan dan pesan telepon dan elektronik yang mencurigakan karena dikhawatirkan juga adanya serangan cyber yang masih berlangsung. Terus kami di udara, kami terkadang mendengar pesawat-pesawat jet tempur Israel berseliweran dan helikopter-helikopter IDF juga terbang menyusuri pesisir pantai. Baik, berarti sejak 7 Oktober kemarin, ada peringatan darurat seperti apa? Atau misalnya lockdown, kantor, sekolah, kampus juga diliburkan, seperti apa kondisi yang terjadi setelah 7 Oktober kemarin? Ya, setelah 7 Oktober kemarin itu langsung pemerintah Israel itu langsung bergerak cepat ya. Mereka langsung memberlakukan semacam lockdown. Mereka juga menyebutnya martial law. Jadi semuanya itu semua kantor, terus kantor, toko, restoran, pusat perbelanjaan yang kemungkinan bisa menimbulkan kerumunan itu mereka tutup karena takutnya ada eskalasi, ada reaksi yang bermusuhan dari unsur warga-warga Arab dan Palestina yang mungkin tidak senang dan simpatik dengan Hamas, jadi takutnya melancarkan serangan. Jadi transportasi umum seperti bis itu juga kereta api masih berjalan, cuma banyak patroli aparat keamanan dan jumlahnya dikurangi karena untuk biar masyarakat juga nggak gampang berkumpul gitu ya. Terus Oke. sejumlah komoditas bahan pangan tertentu itu juga sekarang susah ditemui karena kebanyakan masyarakat itu menyasar untuk menyetok ya, mereka menyetok air minum, daging, di situ pasta, makanan-makanan kaleng yang tahan lama karena kasus panic buying ini tuh terjadi di beberapa tempat di supermarket-supermarket tertentu. Jadi hal ini itu terjadi karena barusan kemarin sore pemerintah Israel itu menghimbau masyarakat untuk menyetok persediaan pangan, air, perlengkapan darurat, baterai, senter gitu karena untuk 3 hari ke depan karena ada ekspektasi eskalasi serangan yang lebih besar dan dapat berdampak terhadap aliran listrik, jaringan internet, sama persediaan air bersih. Itu kemungkinan kalau dari yang kabar yang saya dengar bakal arahnya datang dari arah Suriah sama Lebanon. Jadi mereka serangannya mungkin datang dari situ dan kemungkinan masih lebih besar daripada yang serangan gelombang pertama kemarin beberapa hari yang lalu.
Oke, dan dari lokasi tinggalnya Aryo sekarang, itu berarti kan tadi kamu bilang bisa mendengar suara dentuman, roket, sirine gitu ya. Jadi ketika mendengar hal itu, apa yang Aryo lakukan bersama keluarga mungkin kerabat yang ada di tempat tinggal Aryo sekarang? Iya, kami dihimbau oleh sebelum setiap pelajar internasional yang berada di Tel Aviv itu ketika masa orientasinya selalu diberikan pengarahan oleh pihak universitas. Dan salah satu pengarahannya itu adalah untuk mengantisipasi serangan roket semacam ini gitu. Jadi kami diberitahukan bahwa untuk area Tel Aviv, mereka yang tinggal di area Tel Aviv memiliki waktu 90 detik untuk mencari perlindungan di tempat perlindungan. Jadi ada hampir semua bangunan di Tel Aviv itu wajib dilengkapi semacam bunker atau tempat perlindungan. Dan jika ada bangunan yang tidak memiliki fasilitas semacam itu, mereka dihimbau untuk mencari perlindungan di bawah tangga darurat karena itu merupakan konstruk yang paling kuat di dalam bangunan. Dan jika terjebak di luar, mereka menghimbau untuk segera tiarap dan menutup istilahnya melindungi kepala karena itu yang paling rentan. Terus ya kami juga agak resah kalau ketika ada roket memasuki wilayah Tel Aviv karena tidak ada persepsi kalau sudah memasuki wilayah Tel Aviv itu jauh di dalam wilayah Israel. Jadi kalau sudah Tel Aviv itu berarti eskalasinya sudah serius, bukan lagi serangan di perbatasan tapi sudah mengancam pusat-pusat perkotaan gitu. Terus meskipun sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang terkenal itu masih beroperasi, tapi serangan dari Gaza yang terjadi barusan kemarin siang dan mengenai area Bandara Udara Ben Gurion Airport itu menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak 100% menjamin keamanan dari serangan roket. Dan berdasarkan pengamatan saya selama di Israel di sini kami mendengar suaranya itu dentumannya itu kayak gemuruh gitu. Jadi dan itu terkadang rentetan. Dan terkadang sistem sirennya Israel itu juga telat. Jadi dentumannya meledak duluan baru sirennya itu bunyi gitu. Itu yang terjadi. Jadi kami juga mengamati pelajar-pelajar di sini juga mulai mengamati pola bahwa mereka cenderung menembakkan roketnya pada masa-masa transisi ketika subuh gitu atau ketika tengah hari atau ketika senja gitu mau maghrib itu mereka mulainya di situ. Oke, berarti di saat orang-orang mau beristirahat seperti itu ya. Jadi Ya, unexpected ketika orang moment gitu berada ya. dalam istilahnya itu dalam perjalanan pulang atau perjalanan berangkat kerja kan pasti kayak gitu mereka. Oke, dari Aryo sendiri di tempat Aryo sekarang tinggal, ada nggak maksudnya rencana untuk evakuasi dari pemerintah setempat yang menyuarakan untuk para pelajar internasional ataupun pelajar setempat untuk evakuasi sedini mungkin, pindah ke zona yang lebih nyaman, lebih aman seperti itu, atau ada seruan lainnya untuk kalian para pelajar yang ada di Israel? Kalau dari pihak pemerintah Israel, mereka memberikan kayak semacam mereka lebih melalui pihak kampus yang lebih berperan dari situ. Jadi untuk memberikan pengarahan itu dari kampus masing-masing. Tapi mereka juga memberikan kayak semacam ini informasi yang untuk hotline yang darurat gitu itu ada. Cuma eh, kebanyakan bahasanya bahasa Ibrani dan kadang-kadang juga mereka kewalahan juga nggak banyak kan ada yang bahasa Inggris juga dan yang itu juga perlu diketahui kalau kalau untuk pemindahan zona itu mereka malah justru ada saya mendapat pesan yang kayak bertentangan. Ada yang di satu sisi mereka berusaha untuk istilahnya itu mengarahkan untuk evakuasi atau kemana itu ke tempat-tempat menghimbau untuk warga menghindari tempat-tempat keramaian. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga yang mengatakan yang istilahnya ingin menciptakan situasi normal gitu loh dan mereka tidak ingin merasa diintimidasi gitu. Jadi mereka berusaha menciptakan kesan bahwa normal juga gitu. Jadi ada kayak semacam pertentangan di situ. Tapi kalau itu dari pemerintah Israel. Baik, kalau kita berharap ini kondisinya bisa lebih tenang, lebih damai. Dan harapan Aryo sendiri sebagai mahasiswa di sana seperti apa atas situasi yang tegang memanas antara Israel dan Hamas sekarang ini sebagai pelajar?
Saya tentunya berharap agar perdamaian dan stabilitas kembali pulih ya, sehingga aktivitas kembali bisa berjalan normal dan tidak ada lagi korban. Karena perang dimanapun berada itu selalu merugikan kedua belah pihak gitu, dan yang paling menanggung kerugiannya biasanya warga sipil. Saya memiliki banyak teman Israel, saya juga memiliki banyak teman Palestina. Ya, dan terkadang hubungan yang kita lihat di media-media itu tidak seseram yang ditampilkan gitu. Mungkin aslinya mereka relasinya ya panas dingin aja gitu ya. Ada mereka berbeda opini itu sudah biasa gitu. Tapi ada juga yang mereka yang ya dimanapun ya di masyarakat manapun pasti ada yang namanya elemen radikal, ada yang elemen ekstremis itu ada. Jadi nggak terhanya di Israel, nggak hanya di Palestina gitu. Dan saya segera berharap agar kedua belah pihak itu segera menemukan titik temu dan menyelesaikan perbedaan mereka itu secara damai. Saya juga berharap agar rasa pengertian, rasa percaya, serta rasa saling menghormati bisa dibangun antara pihak Palestina dan Israel demi menjamin perdamaian jangka panjang. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.